Materi yang akan dipelajari yaitu tentang relasi dan fungsi. Kompetensi dasar yang dipelajari yaitu 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Konten materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama, relasi. Menyatakan relasi dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, yaitu fungsi. Menyatakan fungsi dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Materi yang pertama adalah relasi. Relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Cara menyatakan relasi ada 3. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah, yang kedua koordinat kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, cara menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan relasi kurang dari, maka untuk lebih jelasnya bisa ditunjukkan pada gambar berikut ini. Diagram di samping dinamakan dengan diagram panah karena ada arah relasi ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya adalah kurang dari. Bisa dilihat di sini himpunan A yang ditunjukkan ke himpunan B, angka 1 kurang dari 2 dan angka 1 kurang dari 3. Kemudian angka 2 dari himpunan A itu kurang dari 3. Sedangkan angka 3 tidak ada punya pasangan di himpunan B yang kurang dari lagi. Kemudian 4 juga sama. Berikutnya contoh lain dari cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Diketahui himpunan P 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan A setengah dari, B faktor dari. Untuk yang setengah dari bisa kita lihat di sini himpunan P yang ditunjukkan ke himpunan Q. Angka 1 setengah dari 2, angka 2 setengah dari 4, angka 3 setengah dari 6, dan angka 4 setengah dari 8. Selanjutnya, untuk faktor dari, bisa kita lihat himpunan P dengan himpunan Q. 1 faktor dari 2, 1 pun faktor dari 4, 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 8. Kemudian di himpunan P ada angka 2, di sini 2 itu adalah faktor dari 2, 2 juga faktor dari 4, 2 faktor dari 6, dan 2 faktor dari 8. Selanjutnya, 3 di himpunan P itu faktor dari 6 saja, dan 4 di himpunan P itu adalah faktor dari 4 dan 8 di himpunan Q. Cara menyatakan relasi yang berikutnya yaitu dengan menggunakan diagram kartesius. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan akar kuadrat dari. Kalian masih ingat kalau dengan diagram kartesius ada yang namanya sumbu X dengan sumbu Y. Maka bisa kita lihat di sini himpunan A kita misalkan dengan sumbu X dan himpunan B itu kita misalkan dengan sumbu Y. Maka himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 ada di bawah. Kemudian himpunan B ada di pinggirnya ke atas, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cara menyatakannya dengan diagram kartesius, kita tunjukkan saja dari himpunan A 1 akar kuadrat dari 1, 2 akar kuadrat dari 4, 3 akar kuadrat dari 9. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini dengan ada tanda titik hitam. Cara menyatakan relasi selanjutnya yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Coba perhatikan contoh berikut ini.
Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 25 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari. Nah, inilah hasil dari himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari. Di sini bisa kita lihat himpunan A ada di depan dan himpunan B ada di sebelahnya. Jadi saling berpasangan. 1 kuadrat dari 1. Selanjutnya, himpunan A 4 dan himpunan B 2. 4 kuadrat dari 2. Jadi hasilnya berpasangan 4,2. Selanjutnya 9,3, selanjutnya 16,4 dan selanjutnya 25,5. Materi berikutnya yaitu tentang fungsi. Berikut ini penjelasan tentang fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B. Dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut dengan kodomain. Hasil pemetaan dari domain ke kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Berikut ini adalah cara menyatakan fungsi dengan diagram panah. Perhatikan diagram panah berikut ini. Ya, himpunan A 0, 2, 4, 6 itu disebut dengan daerah asal atau domain. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 disebut daerah kawan atau kodomain. Dan 1, 2, 5 disebut dengan daerah hasil atau range. Di sini bisa terlihat anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, di sini daerah hasilnya yaitu 1, 2, dan 5. Berikut ini adalah notasi dari fungsi. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil F, G, H, dan sebagainya. Misal, f.2x tanda panah Y dibaca F memetakan X ke Y. Maka, Y sama dengan F dalam kurung X dibaca sama dengan F dari X digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Berikut ini adalah contoh dari fungsi. Diketahui himpunan A, I, U, E, O, dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, A. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, O ke 2. Pertanyaan kedua, nyatakan pula dengan diagram kartesius. Yang ketiga, nyatakan pula F sebagai himpunan pasangan berurutan. Berikut penjelasannya. Dengan menggunakan diagram panah, bisa kita lihat himpunan A memetakan tepat satu anggota ke himpunan B. Kedua, dengan diagram kartesius. Di sini bisa kita lihat himpunan A itu sebagai sumbu X, A, I, U, E, O, dan himpunan B sebagai sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daerah hasilnya yaitu A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, dan O ke 2. Di sini daerah hasilnya bisa kita lihat dengan tanda titik hitam. Selanjutnya, sebagai himpunan pasangan berurutan, hasilnya adalah A,1, I,2, U,1, E,4,
O,2. Di sini bisa terlihat pasangan berurutan dari himpunan A dengan himpunan B. Berikut ini cara merumuskan suatu fungsi. F.2x tanda panah Y dibaca F memetakan X ke Y dan dapat dinyatakan dengan F dalam kurung X. Maka rumus fungsi dapat ditulis F dalam kurung X sama dengan Y. Contoh, diketahui suatu fungsi F.2x tanda panah X tambah 2 dengan daerah asal fungsi X lebih besar dari 1, X kurang dari 6. X elemen bilangan asli. A. Tentukan rumus fungsi. B. Tentukan daerah asal fungsi. C. Tentukan daerah hasil fungsi. Dan D. Jika F dalam kurung X sama dengan 15, maka tentukan nilai X. A. Rumus fungsi bisa kita tuliskan F dalam kurung X sama dengan X ditambah 2. B. Daerah asal bisa kita tuliskan 2, 3, 4, dan 5. C. Daerah hasil F dalam kurung X sama dengan X tambah 2. Untuk X sama dengan 2, F dalam kurung X sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. X sama dengan 3, F dalam kurung X sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 4, F dalam kurung X sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. X sama dengan 5, F dalam kurung X sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi daerah hasil fungsi adalah 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya, F dalam kurung X sama dengan 15. Untuk X tambah 2 sama dengan 15. Jadi kita ganti nilai fx-nya menjadi 15. Kemudian X sama dengan 15 dikurangi 2. Jadi X sama dengan 13. Jadilah nilai X adalah 13. Baik teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang relasi dan fungsi KD 3.3. Terima kasih.